Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Afkar dengan NIM 12 Saya mewakili kelompok saya, kelompok 10 dalam mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence pada tugas 2 ini tentang desain dan implementasi KPI pada dashboard. Nah, pertama-tama sebelum menjelaskan tentang dashboardnya, jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara konfigurasi database-nya. Nah, untuk database-nya sendiri kita harus menggunakan database yang online ya, di cloud. Nah, jadi kami menggunakan Ivan Console untuk mengupload database-nya secara cloud atau secara online. Nah, jadi kita menggunakan database MySQL di sini. Nah, ketika membuat akunnya, maka nanti akan otomatis ada konfigurasi koneksinya. Nah, konfigurasi koneksi ini ketika sudah berhasil, nah kemudian kita ingin mengimport database-nya gitu ya. Nah, ketika ingin mengimport database-nya, kita menggunakan tools yang namanya HDSQL. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja seperti hostname-nya, user, password, port, dan lain-lainnya sesuai dengan konfigurasi koneksi yang telah diberikan di Ivan. Kemudian ketika kita tekan open, nah maka sudah akan terload ya, database-nya terkoneksi dengan yang Ivan. Nah, di sini saya sudah mengimport database yang diperlukan yang diperlukan. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya sendiri kita tinggal load saja file SQL-nya seperti ini, kemudian dicari, kemudian di load. Nah, kemudian nanti otomatis si Heidi ini akan mensinkronkan, mengupload database tersebut ke dalam Ivan. Nah, jadi seperti itu. Untuk konfigurasi database dan segala macam akan dilakukan di tools DID ini. Nah, untuk kasus kali ini kurang lebih hanya meload saja. Nah, untuk pengelola dataannya, apakah sesuai KPI atau tidak, kita menggunakan dashboard yang namanya Looker Studio ya. Nah, jadi di Looker Studio ini kita mengaplikasikan beberapa KPI yang telah kita buat gitu ya. Nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh teman saya. Nah, untuk KPI yang saya kerjakan sendiri adalah KPI nomor 5 dan nomor 6. Nah, yang pertama untuk meningkatkan nomor 5, goals-nya adalah untuk meningkatkan kuantitas penjualan produk dengan kategori furniture. Nah, KPI-nya adalah itu jumlah pembelian produk dengan kategori furniture itu harus meningkat sebanyak 15% dari tahun sebelumnya. Nah, jadi di datanya itu ada tahun 2002 dan 2023. Nah, kita mengacu pada tahun sebelumnya itu adalah tahun 2022 dan tahun setelahnya itu tahun 2023. Kemudian ini datanya diambil dari tabel mana saja. Ya, ini tabel fake sales, kemudian di atributnya adalah kuantitinya kita ambil. Quantity ini adalah kuantitas penjualan produknya ya. Kemudian ada dip date, kita ambil year-nya saja, tahunnya saja, karena kita akan menggunakan filter tahun 2022 dan 2023 nantinya. Kemudian ada di produk, nah, kita harus ambil kategorinya saja. Nah, kemudian targetnya setelah kita hitung ya. Nah, jadi kita langsung setelah kita hitung itu adalah 1840. Nanti hitungannya dapat dari mana? Hitungannya dapat dari Looker Studio nanti ya, kita bahas lebih lanjut. Nah, kita coba aplikasikan. Nah, jadi ini dia dashboardnya ya, Ghost chart yang sudah saya buat. Nah, ini cara untuk mengaplikasikannya. Cara membuatnya adalah mungkin kita page yang ini saja agar tidak mengganggu dashboard utamanya. Nah, jadi kan untuk membuatnya itu kita menggunakan chart yang namanya Ghost chart ya. Nah, saya bagian Ghost chart. Nah, ketika kita membuat Ghost chart itu nanti akan ada data metrik mana yang kita harus gunakan, kemudian bisa kita gunakan filter. Nah, sesuai dengan KPI kita harus jadi metriknya itu adalah kuantitas pembelian ya, atau quantity ya, jumlah pembelian produk gitu ya. Nah, jumlah pembelian produk itu adalah kuantitas. Nah, maka recordnya itu kita ganti ke kuantitas. Metriknya maksud saya, maaf. Nah, setelah diganti kuantitas kita add filter ya. Nah, filter sebelumnya sudah saya buat filter tahun. Nah,
Jadi filter tahun ini include, ya, ini tolak ukurnya year ya, di dimensi produk, dimensi tanggal maksud saya, kemudian equal to 2022. Nah, ini otomatis dia akan filter tahunnya ke 2022. Nah, selanjutnya kita itu harus filter berdasar kategori ya. Jadi pertama kita akan ini for filter kan. Nah, jadi ini kurang lebih sama ya dengan filter yang sebelumnya. Kategori equal to furniture. Jadi dia mau filter di di kolom kategori yang datanya sama dengan furniture. Nah, jadi sekian ya, 1.600. Nah, 1.600 ini adalah data tahun 2022. Nah, furniture tahun 2022 ini kita move. Nah, ini kan 2022 ya. Jadi targetnya kita hitung dari sini ya, 1.600. Jadi 1.600 itu kita kali dengan 15% sesuai dengan KPI yang tadi 15 dibagi 100. Nah, jadi 240, kemudian kita tambah dengan 1.600. Jadinya 1840 sesuai dengan KPI yang tadi ya. Nah, kemudian setelah kita dapat itunya, targetnya, tadi kan tinggal kita tekan show target, kemudian set targetnya 1.440. Nah, setelah itu kita show axis saja biar enak kelihatan dari 0 sampai berapa, di set auto aja. Kemudian kita ubah setup ini filternya menjadi 2023 karena kita sudah mendapat data tahun 2022, jadi kita hanya menampilkan tahun 2023 saja. Nah, muncullah ininya 1.200 furniture-nya sesuai dengan yang di dashboard ya. Yang di dashboard 1.200. Nah, jadi aktualnya ternyata 1.200. Jadi targetnya tuh yang slash ini ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi kita udah show target kan. Show target tuh bakal muncul targetnya tuh di sebelah mana gitu. Seperti garis ini. Nah, begitu sudah muncul ini berarti kita bisa menganalisis nih apakah dia pas di target atau melebihi target atau under target gitu ya. Nah, jadi sementara untuk data ini, data database yang ini, dia itu kuantitas penjualan furniture itu, jumlah pembeliannya pada produk furniture itu kurang dari target yang telah ditentukan. Nah, ini berarti perusahaan harus cepat merevisi strateginya agar bisa mencapai target atau bahkan melebihi target. Nah, kurang lebih sama cara pengaplikasiannya untuk ya subkategori atau KPI yang nomor 6. Jadi yang nomor 6 ini kita goals-nya itu meningkatkan kuantitas penjualan produk dengan subkategori tables ya. Jadi yang sebelumnya adalah kategori furniture. Nah, furniture itu memiliki banyak produk lagi ya, subproduknya gitu. Ya, jadi ada tables, ada chair, ada kursi, ada meja gitu ya. Kemudian KPI-nya berapa gitu. KPI-nya intinya 10% dari tahun sebelumnya harus meningkat ya. Nah, kemudian datanya diambil kurang lebih sama ya dari Excel juga quantity, cuma yang membedakan di produk. Di dimensi produk ini kita ngambil subkategori bukan kategori. Nah, ini untuk mengupload filternya nanti. Nah, kemudian hasil targetnya itu gimana cara ngitungnya ya kurang lebih sama kayak tadi ya. Yang pertama kita itu mengaplikasikan filter dulu yang tahun 2022 agar kita tahu ya berapa sih data tahun sebelumnya gitu. Nah, sekian 270, kemudian sesuai dengan KPI ini 10%-nya 270 itu adalah 27 ya. Jadi kalau kita tambah 270 ditambah 27 itu 297. Nah, jadi kita set targetnya ada 297. Tapi ini masih salah, 297. Nah, 297 ini udah kita dapat targetnya. Kemudian kalau udah, ya udah tinggal kita ubah filternya menjadi tahun 2023. Nah, ketahuan bahwa dia ini subkategori meja ini berada di bawah target ya, penjualannya. Nah, jumlah pembelian ya, kuantitas pembelian lah ya, jumlah pembelian. Nah, jadi kalau kita lihat di tabel Excel ya, itu kan ada quantity ya. Nah,
ada quantity. Nah, quantity ini yang menjadi tolak ukur. Nah, quantity ini apa? Jumlah produk tersebut terbeli gitu ya. Kuantitas penjualan. Nah, mungkin ini kata-katanya agak salah ya. Jadi ini harusnya jumlah pembelian. Ya. Jumlah pembelian meja. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, jadi KPI yang saya buat itu ternyata setelah diaplikasikan di dashboard, di analisis, tidak mencapai target. Nah, ini jauh dari target ya, lumayan range-nya. Kemudian ini juga harusnya sama-sama kurang ya. Nah, jadi kalau kita lihat juga dari performa penjualannya, ternyata dari tahun 2023 itu menurun ya, sebesar 100 ribuan gitu. Jadi ini adalah chart pendukung ya, grafik pendukung dari KPI chart-chart yang kita telah buat gitu ya. Nah, kurang lebihnya sekian. Selanjutnya penjelasan KPI yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rivaldi dengan nomor NIM 120 2210 137, berasal dari kelas SI 4508. Di sini saya ingin mendemokan dashboard dan membaca data SQL dari penugasan tugas 2 DWBI. Oke, langsung aja kita lihat KPI-nya terlebih dahulu dan goals-nya. Saya mendapatkan di KPI yang pertama, yaitu dengan goals meningkatkan penjualan di kota Aurora dengan KPI-nya meningkatkan sebesar 10% dari tahun 2022 ke tahun 2003. Data yang diambil yaitu dari dimensi location. Kita ambil yaitu city. 2, kita ngambil dari fact sales-nya. Dan ketiga itu kita mengambil dimensi date, yaitu tahunnya atau year-nya. Oke, di sini sudah ada heading. Kita ke dimensi location, dimana dimensi location ini kita mengambil city-nya, kita ambil kotanya saja. Lanjut kita mengambil dari table fact sales. Untuk table fact sales itu kita mengambil salesnya atau penjualannya. Itu kita mengambil dimensi date, table dimensi date. Untuk dimensi date itu kita mengambil tahunnya, tahun 2022 dan tahun 2023. Oke, mungkin langsung aja kita ke dashboardnya. Di sini kelompok saya menggunakan tools dari Looker Studio untuk membuat dashboard. Pertama itu kita menambahkan diagram terlebih dahulu, diagram board chart. Oke, untuk KPI-nya di sini itu kan meningkatkan sebesar 10% dari tahun 2022 ke tahun 2003 dengan goals meningkatkan penjualan di kota Aurora. Maka dari itu kita metrik kita atau alat pengukur kita berdasarkan sales. Kita ubah dulu ke sales. Lalu untuk filter kita tambahkan yaitu untuk kota city kita akan memilih kota Aurora. Jadi kita ketik Aurora, simpan. Lalu untuk tahunnya kita menambahkan filter year. Kita mengambil contoh tahun 2022 terlebih dahulu. Ini mengambil data pada tahun 2022. Dan untuk rentangnya mungkin bisa kita ubah. Ini kita isi 250. Rentang pertama, rentang kedua kita isi 500 mungkin. Rentang ketiga mungkin kita isi sekitar 2000 saja. Oke.
Dan mungkin bisa kita lihat ada berapa sales yang didapat itu pada tahun 2022 itu sebesar 561,69. Mungkin kita bisa pilih di sini 561,69. Oke, sudah. Ini untuk data pada tahun 2022 itu mendapatkan sebesar 561,69 penjualan. Apakah dari penjualan ini meningkat pada tahun 2023 atau malah menurun? Mungkin untuk selanjutnya kita tambahkan diagram terlebih dahulu lagi. Mungkin untuk ini kita bisa melakukan metriknya, kita ubah terlebih dahulu ke sales, dan untuk kita filternya kita tambahkan filter tahun 2023, dan kita tambahkan juga filter pilih kolom untuk city. Ini sama dengan ininya kita ketik Aurora. Simpan. Oke. Untuk batas rentangnya mungkin kita ubah terlebih dahulu. Ini batas rentangnya mungkin 250, ini 500, dan ini 2000. Oke, mungkin bisa kita lihat di sini kan mungkin kita bikin teks deh 500 56169. Oke, 561,69. Di sini mendapatkan sebesar 1610,79. Oke, sedangkan kan untuk KPI-nya itu meningkatkan sebesar mungkin ininya kita ubah ke oke. Sedangkan itu 10% dari 561,69 itu kan sebesar 617,7. Sedangkan yang didapat pada tahun 2023 itu total dengan total penjualan di kota Aurora yaitu mencapai 1610,79. Jadi mungkin bisa kita tulis di sini biar lebih kelihatan. 10% dari 561,69 itu sebesar 617,7. Nah, untuk kita lihat sini dari diagram bullet chartnya itu yang biru-birunya itu melampaui dari target yang telah ditentukan atau target yang telah ditetapkan, itu sebanyak 10% dari tahun 2022. Terus 10% dari tahun 2022 yaitu sebesar 561,69. Mungkin bisa kita lihat di sini. Nah, ini bentuknya sudah dibuat sebelumnya. Jadi target 10% tuh berada di sini, dan di sini tuh yang biru itu target yang didapatkan pada tahun 2023 itu sebesar 1610,79. Jadi untuk KPI ini meningkatkan sebesar 10% dari tahun 2022 ke tahun 2023 dengan goals meningkatkan penjualan di kota Aurora. Itu goalsnya tercapai. Mungkin kita lanjut ke KPI yang kedua. Oke, semuanya kita lanjut ke KPI yang kedua, yaitu dengan goalsnya meningkatkan penjualan produk dengan kategori teknologi dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Dengan KPI-nya atau Key Performance Index-nya, target penjualan pada tahun 2023 naik sebesar 5.000 unit dari tahun sebelumnya. Data yang kita ambil
yaitu dari dimensi produk kita mengambil kategori dimensi produk, kita mengambil kategori teknologi karena ini kita ingin tahu kalau di kategori teknologi apakah meningkat atau menurun dari tahun 2022 ke tahun 2003 sebesar 5.000 unit. Lanjut, kita mengambil table dari table fact sales, itu kita ngambil salesnya atau penjualannya juga, dan kita terakhir itu mengambil dari table dimensi date. Dalam artian dimana table dimensi date kita mengambil tahunnya 2022 dan tahun 2023 karena ingin mengetahui data pada tahun 2022 dengan kategori teknologi terjual berapa, dan ingin juga mengetahui data pada tahun 2023 pada kategori teknologi jual berapa, apakah sudah sesuai dengan KPI atau tidak sesuai, apakah sudah tercapai goalsnya atau tidak tercapai dengan goalsnya. Mungkin langsung saja kita membuat dashboardnya. Pertama kita tambahkan diagram bullet chart. Sebelum itu kita ubah juga pengukurannya, karena di sini kita pengukurannya menggunakan sales atau penjualan. Lanjut kita tambahkan filter terlebih dahulu. Kita filter terlebih dahulu pada tahun 2022. Lalu kita membuat filter lagi untuk kategorinya. Kita pilih kondisi di dalam, dan ininya yaitu teknologi. Simpan. Oke, mungkin untuk batas rentangnya kita ubah terlebih dahulu biar kita enak bacanya juga. Oke. Sini kita mendapatkan sebesar 175.278,26 untuk data penjualan pada tahun 2022. Lanjut, mungkin biar baca targetnya capainya di mana bisa kita ini data yang didapat pada tahun 2022 penjualan produk dengan kategori teknologi. Oke, kita lanjut membuat diagram terlebih lanjut lagi untuk pada tahun 2023 nya. Halnya serupa, kita mengubah metriknya terlebih dahulu menjadi sales. Lalu tadi kan kita ingin memfilter tahunnya di tahun 2023. Lanjut kita memfilter juga untuk kategorinya, yaitu kita pilih kategori, kita pilih kondisinya di dalam, lalu kita ketik teknologi. Kita ingin yang muncul itu hanya teknologi saja. Oke, untuk rentangnya juga mungkin biar enak melihatnya kita ubah juga.
Oke, di sini kita mendapatkan yaitu sebesar 103.275,16. Oke, kita terlebih dahulu biar enak kita bacanya. Nah, mungkin ini juga kita tambahkan nilai targetnya biar lebih tahuan. Oke. Di sini itu pada tahun 2022 mendapat penjualan produk dengan kategori teknologi itu sebesar 175.278. Sedangkan pada tahun 2023 mendapat penjualan produk dengan kategori teknologi sebesar 103.278. Dan sedangkan KPI-nya yaitu target penjualan produk dengan kategori teknologi di atas 5.000 unit. Oke, berarti untuk KPI kedua, goals kedua ini, KPI kedua ini tidak tercapai goalsnya karena pada tahun 2022 sudah jelas dapat 175.278 dan pada tahun 2023 mendapatkan hanya sebesar 103.275. Di sini tidak mengalami kenaikan, malah di sini mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu dari 175 ke 278 itu sebesar penurunan yaitu 72.003. Sedangkan jika ingin tercapai untuk KPI ini dan goals ini pada tahun 2023 itu harus mencapai 180.278, yang dimana 180.278 itu 5.000 unit dari tahun sebelumnya. Di goals yang kedua pada KPI ini masih belum tercapai. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan untuk KPI pertama dan KPI kedua. Apabila ini ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Zaki Ferdinansyah dengan NIM 12022130757 dari kelas SI 4508. Nah, untuk kali ini saya akan melanjutkan pengerjaan dari tugas DWBI yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh teman saya. Oke, jadi untuk bagian saya sendiri, KPI saya mendapat KPI 3 dan 4 dengan catnya adalah berupa teks. Oke, di sini sudah terdapat goalsnya dan di sini KPI. Di sini datanya, dari mana data yang akan kita olah itu berasal, terus ini perhitungannya, dan ini charts yang akan kita pakai, yaitu berupa teks. Oke, baik, mungkin langsung saja. Oke, di sini kita sudah mendapatkan goalsnya, yaitu meningkatkan penjualan pada kuartal 1 tahun 2023. Dan KPI-nya adalah pendapatan minimal 120.000. Oke. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah di sini kita inputkan diagramnya berupa kalau diagram teks itu di kartu skor ini. Oke, kita klik aja, kita taruh di sini. Oke, di sini kita tulis dulu tahun 2022. Kita tulis 2022.
setelah ya kita lakukan, yang pertama yaitu kita klik pada chart yang sudah kita pilih, lalu kita ke properti. Di sini sumber datanya sudah ya di WH Sales Ops ini sudah di input kita melalui event. Nah, lalu kita tentukan metrik yang akan kita gunakan. Yang pertama, karena kita goalsnya yaitu penjualan, jadi di sini berupa sales. Nah, oke, salesnya 800 ya. Ini kalau nggak salah masih total karena belum kita filter. Oke. Di sini setelah kita tentukan salesnya, metriknya, di sini juga bisa diubah. Kita mau rata-rata atau penjumlahan, karena kita mintanya total penjualan pada tahun 2002, maka yang kita pilih adalah total atau sum. Oke, gimana caranya biar kita bisa hanya menampilkan tahun 2002 saja? Nah, di sini ada kita filter, lalu kita ke tahun 2022. Nah, kurang lebih pada tahun 2002 sudah terfilter ada 484.928 sekian penjualan di tahun 2022. Oke, itu total dari 2022. Nah, pada hal yang kita minta yaitu perbandingan mengenai kuartal 1 di tahun 2022 dan 2023. Nah, kuartal 1 itu meliputi bulan Januari, Februari, Maret, April. Jadi total penjualan kuartal 1 itu sama dengan total penjualan dari bulan Januari sampai April. Nah, gimana caranya? Kita filter lagi penjualannya, lalu kita ke bulan, month filter. Oke. Oh, sebentar. Ini oke. Ini yang udah jadi. Kayak saya ulang aja dari awal ya biar paham. Jadi anggap saja kita belum ada filter ini. Jadi di sini kita buat dulu filter barunya. Lalu kita kasih nama semisal kuartal 1. Nah, kita pilih kolom mana yang mau kita buatkan filter. Yang pasti bulan. Lalu kondisinya, karena kita rentang waktu ya, jadi rentang antara Januari sampai April, kita pakai yang antara. Terus kita pilih bulannya. Januari yaitu bulan 1, April itu sampai bulan 4. Nah, jadi logiknya seperti ini. Di antara jadi yang kita filter itu bulan antara rentang bulan Januari sampai April. Jika sudah, kita simpan. Oke, udah muncul. Jadi pada tahun 2002 kuartal 1 penjualannya adalah 103.000 sekian. Oke. Lanjut kita ke tahun 2023. Kita copy dulu. Tahun 2023. Oke, di sini ada perbedaan karena kita 2023 year filternya. Oh, ini kita hapus dulu. Jadi di sini kita udah membuat year filter ya. Jadi kalau semisal teman-teman belum ada, emang harus dibuat dulu seperti tadi langkah-langkahnya. Gitu. Oke, karena di sini sudah ada, saya langsung aja di tahun 2023.
sekian. Ini masih total keseluruhan di tahun 2023. Lalu kita tambahkan filter lagi yang sudah kita buat tadi, yang namanya kuartal 1. Nah, kita oke, nah ini hasilnya sudah muncul, yaitu sebesar 130.000 sekian. Oke, kalau kita lihat goalsnya meningkatkan penjualan pada kuartal 1 tahun 2023. Oke, dia meningkat di kuartal 1 tahun 2023. Dan apakah memenuhi KPI-nya? Ya, KPI-nya memenuhi karena KPI-nya pendapatan minimal itu 120, sedangkan mereka di angka 130.000 sekian. Jadi untuk penjualan pada kuartal 1 itu telah memenuhi goals maupun KPI-nya. Nah, di sini saya akan menambahkan lagi mengenai opsi perbandingan. Jadi kira-kira naik berapa persen sih dari 2022 ke 2023? Nah, itu dengan cara di sini ada bagian opsi perbandingan lainnya. Kita pilih periode yang nilai karena kita mau target berupa nilai. Jadi pada 130 kita inputkan targetnya ya. Jadi kalau pola pikirnya sepertinya dibalik. Jadi kalau nilai target ini bukan 120 tapi di 103 karena kita pengen tahu naik berapa persen gitu. Oke, udah. Oke, jadi pada penjualan kuartal 1 itu naik sebesar 25,8% dibanding kuartal 1 tahun 2022. Kalau kita perbandingannya dengan KPI, kita ubah aja menjadi 120.000. Nah, jadi 2023 ini sudah melampaui KPI yang ditetapkan minimal 120.000 sebesar 8,6%. Jadi di atas KPI sebesar 8,6%. Begitu. Jadi seperti itulah untuk KPI pada nomor 3, yaitu meningkatkan penjualan pada kuartal 1 tahun 2023. Oke, kita ganti dulu ke apa? Oke, setelah ini kita lanjut dulu ke selanjutnya, yaitu KPI berapa? 4. Kita percepat aja. Di sini kita copy lagi. Saya taruh sini aja. Oke, pada tahun jadi KPI nomor 4 ini goalsnya adalah meningkatkan jumlah pembelian produk pada tahun 2023. Dengan KPI-nya adalah rata-rata pembelian produk meningkat lebih dari 20%. Oke, kita lihat dulu yang pertama jelas jumlah pembelian produk pada tahun 2023. Kita cek seperti tadi ke properti. Nah, di sini metriknya kita ganti karena pembelian dia bukan sales, maksudnya dia quantity atau jumlah barang, bukan jumlah.
jumlah produknya ada berapa yang terbeli, yang terjual, terbeli lah, ya, yang dibeli. Oke, kuantitinya adalah segini, 1560. Oh, ini kita hapus dulu. Pada tahun 2022 saja. Oke, jadi sebesar 7.581. Itu merupakan total pembelian produk. Nah, yang kita minta adalah rata-rata atau average. Jadi kita ubah dulu di bagian sumnya ke rata-rata. Nah, ini. Oke, jadi 3,8 rata-rata produk pembelian produk itu sih. Oke, selesai. Lalu kita beranjak ke tahun 2023 yang akan kita analisis. Sama seperti tadi, metriknya dari sales tadi kita ubah ke quantity. Lalu sumnya kita jadikan kata-kata. Oke. Ini kita hapus dulu aja. Ini jangan lupa filternya kita tahun 2023 saja karena ini keseluruhan bukan kuartal aja, jadi seluruh dalam 1 tahun atau semua bulan. Oke, jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini kita sudah menemukan dan ternyata menurun ya dari 2022 ke 2023. Jadi ini goals yang akan kita capai ternyata tidak tercapai di tahun 2023 dan tidak sesuai dengan KPI-nya juga karena KPI menginginkan rata-rata pembelian produk itu meningkat lebih dari 20%, sedangkan kenyataannya justru menurun berapa persen. Kita lihat dulu. Kalau kita berbandingin dengan tahun 2022 turun sebesar 1,6%. Jadi jangankan ingin naik lebih dari 20%, ternyata data membuktikan bahwa turun sebesar 1,6%. Jadi sudah dipastikan tidak tercapai untuk KPI dan goals-nya. Nah, dari kedua KPI atau study case yang sudah kita bikin, bisa disimpulkan bahwa di sini penjualan pada kuartal 1 ini meningkat sebesar 25,8% atau sudah melebihi dari KPI yang telah ditetapkan sebesar 120.000. Nah, ini di dalam bisnis untuk penjualan di awal tahun bisa dijadikan sebagai motivasi untuk mempertahankan hingga akhir tahun. Jadi ke depannya untuk tiap tahun akan meningkat dikarenakan di awal tahun sudah memiliki motivasi untuk meningkatkan jumlah penjualan. Nah, untuk study case yang kedua bisa kita simpulkan bahwa terdapat masalah ini kemungkinan dari strategi marketing atau strategi pemasarannya ya eh, pada 2023 ini menurun mengenai pembelian produk atau barang-barangnya. Nah, ini bisa menjadi evaluasi bagi sebuah perusahaan atau sebuah divisi untuk meningkatkan di tahun-tahun berikutnya gitu.
Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Semoga penjelasan yang saya paparkan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.